Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep organizational culture. Organizational culture adalah seperangkat asumsi implisit yang dimiliki bersama dan diterima begitu saja yang dipegang oleh suatu kelompok dan yang menentukan bagaimana kelompok itu memandang, memikirkan, dan bereaksi terhadap berbagai lingkungannya. Di sampingnya dapat dilihat ada framework konseptualnya. Jadi organizational culture itu memiliki antecedent, nilai-nilai dari pendirinya, lalu lingkungan, industri, dan bisnis. Lalu selain itu ada budaya nasional dan juga visi dan perilaku pemimpin seniornya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dinamika dari organizational culture. Jadi, organizational culture ini memiliki layers atau lapisan. Dan layers ini ada 3. Yang pertama adalah observable artifacts. Pada tingkat yang lebih terlihat, budaya mewakili observable artifacts ini. Artefak terdiri dari manifestasi fisik dari organizational culture. Contoh organisasional termasuk akronim, cara berpakaian, penghargaan, mitos, dan cerita yang diceritakan tentang organisasi, daftar values yang dipublikasikan, ritual dan upacara yang dapat diamati, tempat parkir khusus, dekorasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada espouse values. Jadi espouse values ini mewakili values dan norma-norma yang dinyatakan secara eksplisit yang lebih disukai oleh suatu organisasi. Mereka umumnya didirikan oleh pendiri perusahaan baru atau kecil dan oleh tim manajemen puncak dalam organisasi yang lebih besar. Lalu yang ketiga adalah basic assumption. Basic underlying assumption tidak dapat diamati dan mewakili inti budaya organisasi. Mereka merupakan nilai-nilai organisasi yang telah menjadi suatu hal yang sangat normal dan taken for granted atau diterima begitu saja, sehingga mereka menjadi asumsi yang memandu perilaku organisasi. Dengan demikian, mereka sangat resisten terhadap perubahan. Ketika basic assumption dipegang secara luas di antara karyawan, orang akan menemukan perilaku berdasarkan nilai yang tidak konsisten menjadi suatu hal yang tidak terbayangkan. Oke, next akan menjelaskan tentang 4 fungsi organizational culture. Jadi budaya dari suatu organisasi itu memenuhi 4 fungsi, yaitu 1. Organizational identity. Jadi memberikan anggota identitas sebagai organisasi. Lalu yang kedua ada collective commitment, itu memfasilitasikan komitmen bersama. Lalu yang ketiga ada social system stability, yaitu mempromosikan stabilitas sistem sosial. Jadi stabilitas sistem sosial mencerminkan sejauh mana lingkungan kerja dianggap positif dan memperkuat, dan sejauh mana konflik dan perubahan dikelola secara efektif. Lalu yang keempat adalah sense-making device, yaitu membentuk perilaku dengan membantu anggota memahami lingkungan mereka. Fungsi budaya ini membantu karyawan memahami mengapa organisasi melakukan apa yang dilakukannya dan bagaimana ia bermaksud untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe dari organizational culture. Jadi sebenarnya peneliti perilaku organisasi telah mengusulkan 3 kerangka kerja yang berbeda untuk menangkap berbagai jenis budaya organisasi. Yang pertama ada Organizational Culture Inventory, lalu Competing Values Framework, dan yang ketiga adalah Organizational Culture Profile. Tapi yang bagian ini hanya membahas Competing Values Framework saja karena Competing Values Framework ini memang pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengklasifikasikan organizational culture. Jadi, Competing Values Framework memiliki 4 tipe kultural, yaitu clan, adhocracy, market, dan hierarchy. Clan culture adalah budaya yang memiliki fokus internal dan menghargai fleksibilitas daripada stabilitas dan kontrol. Ini menyerupai organisasi tipe keluarga di mana efektivitas dicapai dengan mendorong kolaborasi antara karyawan. Jenis budaya ini sangat fokus pada karyawan dan berusaha untuk menanamkan kohesi melalui konsensus dan kepuasan kerja dan komitmen melalui keterlibatan karyawan.
Lalu yang kedua ada adhocracy culture, yaitu budaya yang memiliki fokus eksternal dan menghargai fleksibilitas. Jenis budaya ini mendorong penciptaan produk dan layanan yang inovatif dengan menjadi mudah beradaptasi, kreatif, dan cepat untuk merespon perubahan di pasar. Budaya adhocracy tidak bergantung pada jenis kekuasaan terpusat dan hubungan otoritas yang merupakan bagian dari budaya market dan hierarkis. Jadi mereka juga mendorong karyawan untuk mengambil resiko, berpikir di luar kebiasaan, dan bereksperimen dengan cara-cara baru untuk menyelesaikan sesuatu. Jenis budaya ini sangat cocok untuk perusahaan baru, mereka yang berada di industri yang terus berubah, dan mereka yang berada di industri dewasa yang membutuhkan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah market culture, yaitu budaya yang memiliki fokus eksternal yang kuat dan menghargai stabilitas dan kontrol. Organisasi dengan budaya ini didorong oleh persaingan dan keinginan kuat untuk memberikan hasil dan mencapai tujuan. Karena jenis budaya ini difokuskan pada lingkungan eksternal, pelanggan dan keuntungan lebih diutamakan daripada pengembangan dan kepuasan karyawan. Tujuan utama para manajer adalah mendorong produktivitas, keuntungan, dan kepuasan pelanggan. Karyawan diharapkan untuk bereaksi cepat, bekerja keras, dan memberikan pekerjaan yang berkualitas tepat waktu. Organisasi dengan budaya ini cenderung memberi penghargaan kepada orang yang memberikan hasil. Lalu yang keempat adalah hierarchy culture, yaitu budaya yang memiliki fokus internal yang menghasilkan lingkungan kerja yang lebih formal dan terstruktur, dan menghargai stabilitas dan kontrol dibandingkan fleksibilitas. Orientasi ini mengarah pada pengembangan proses internal yang andal, pengukuran ekstensif, dan penerapan berbagai mekanisme kontrol. Efektivitas dalam perusahaan dengan jenis budaya ini kemungkinan akan dinilai dengan ukuran efisiensi, ketepatan waktu, dan keandalan dalam memproduksi dan memberikan produk dan layanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang outcomes yang diasosiasikan dengan organizational culture. Pada slide dapat dilihat tabel tentang korelasi dari organizational outcomes dengan tipe organizational culture. Dari tabel dapat dilihat bahwa 9 outcome tersebut memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 4 tipe organizational culture. Dari tabel tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Organizational culture jelas terkait dengan ukuran efektivitas organisasi. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa budaya organisasi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. 2. Karyawan lebih puas dan berkomitmen pada organisasi dengan clan culture. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan lebih suka bekerja di organisasi yang menghargai fleksibilitas daripada stabilitas dan kontrol, dan mereka yang lebih peduli dengan kepuasan kebutuhan karyawan daripada keinginan pelanggan atau pemegang saham. Yang ketiga, kinerja keuangan organisasi, yaitu pertumbuhan pendapatan dan laba, tidak terlalu terkait erat dengan organizational culture. Manajer seharusnya tidak berharap untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan mencoba mengubah organizational culture mereka. 4. Perusahaan dengan market culture cenderung memiliki organizational outcomes yang lebih positif. Manajer didorong untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat membuat budaya mereka lebih berorientasi ke market. 5. Inovasi dan kualitas dapat ditingkatkan dengan membangun karakteristik yang terkait dengan clan, adhocracy, dan market cultures ke dalam organisasi. 6. Kepuasan pelanggan paling kuat terkait dengan market culture. Temuan ini menyeratkan bahwa penting bagi organisasi untuk memiliki fokus eksternal pada pelanggannya. 7. Hierarchy culture tidak diasosiasikan dengan outcome positif. Manajer didorong untuk memantau sejauh mana karyawan merasa terselubung, tidak berdaya, dan dikendalikan oleh manajemen atau sistem organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan the process of culture change. Jadi, ada 3 peringatan tentang perubahan budaya. Yang pertama, culture change itu adalah suatu hal yang mungkin untuk dilakukan
Dan prosesnya pada dasarnya dimulai dengan menargetkan salah satu dari 3 lapisan budaya organisasi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu observable artifacts, espoused values, dan basic assumption untuk perubahan. Lalu yang kedua, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana budaya saat ini selaras dengan visi dan rencana strategis organisasi sebelum mencoba mengubah aspek budaya organisasi apapun. Visi itu adalah mewakili tujuan jangka panjang yang menggambarkan apa yang diinginkan organisasi. Sementara itu, rencana strategis menguraikan tujuan jangka panjang organisasi dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu peringatan yang ketiga adalah penting untuk menggunakan pendekatan terstruktur ketika menerapkan perubahan budaya. Menurut Edgar Schein, mengubah organizational culture melibatkan proses pengajaran. Artinya, anggota organisasi saling mengajar tentang nilai, keyakinan, norma, harapan, dan perilaku yang disukai organisasi. Ini dicapai dengan menggunakan satu atau lebih mekanisme dari 11 mekanisme. 11 mekanisme tersebut antara lain pernyataan formal filosofi organisasi, misi, visi, nilai, dan bahan yang digunakan untuk perekrutan, seleksi, dan sosialisasi. Kedua, desain ruang fisik, lingkungan kerja, dan bangunan. Lalu slogan, bahasa, akronim, dan ucapan. Keempat, model peran yang disengaja, program pelatihan, pengajaran, dan pembinaan oleh manajer dan supervisor. Kelima, penghargaan eksplisit simbol status, misalnya gelar, dan kriteria promosi. Keenam, cerita, legenda, atau mitos tentang orang dan peristiwa penting. Ketujuh, aktivitas, proses, atau hasil organisasi yang diperhatikan, diukur, dan dikendalikan oleh para pemimpin. 8. Reaksi pemimpin terhadap insiden kritis dan krisis organisasi. 9. Alur kerja dan struktur organisasi. 10. Sistem dan prosedur organisasi. Dan yang terakhir adalah tujuan organisasi dan kriteria terkait yang digunakan untuk perekrutan, seleksi, pengembangan, promosi, PHK, dan pensiun orang.